Seorang pembelot perang tanpa sengaja tersesat hingga masuk ke rumah seorang janda. Hanya dengan sekali menatap ke atas, ia langsung terpikat oleh kecantikan wanita itu yang luar biasa. I'm alone here, as you can see with my baby. I need to believe you mean no harm. Pria itu sedang berada di masa puncak mudanya dan sudah bertahun-tahun tidak melihat seorang wanita. Ia segera mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya. Namun di luar dugaan semua orang, ia justru mengarahkan pistol itu ke dirinya sendiri. Kemudian ia memberi isyarat agar wanita tersebut mengambil senjatanya. Namun Elsa tidak menerima niat baik itu. Di masa yang dipenuhi perang, senjata adalah hal yang telah merenggut suaminya dari sisinya. Meski begitu, ia juga memahami bahwa pria itu tidak berniat jahat. Setelah menyiapkan makanan sederhana untuknya, Elsa mengantarnya ke sebuah gudang kecil di rumah untuk beristirahat malam itu. Dengan penuh perhatian, ia juga memberikan pakaian milik mendiang suaminya agar pria tersebut bisa berganti pakaian. Namun kamar mereka hanya dipisahkan oleh sebuah jendela. Saat melihat pria itu mengenakan pakaian mendiang suaminya, kerinduan Elsa terhadap suaminya menyala seperti api yang tak terbendung. Tak lama kemudian, ia tidak lagi mampu menahan perasaan yang selama ini terkubur di dalam hatinya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar pria itu dan memintanya untuk menemaninya malam itu. Right here next to me, not. Yang Elsa inginkan hanyalah sedikit kehangatan dan kenyamanan. Ia tidak mengharapkan hubungan yang lebih jauh dari itu. Ia hanya berharap bahwa dalam malam yang sunyi itu, ia bisa melewati masa-masa sulit tersebut dengan seseorang di sisinya. Bersandar di dada pria yang hangat itu, Elsa akhirnya kembali merasakan ketenangan yang telah lama hilang. Seolah orang yang dicintainya telah kembali berada di sampingnya. Pada saat itu, kerinduan yang selama ini terpendam dan tekanan hidup yang ia tanggung akhirnya meledak keluar. Pada akhirnya, ia tidak mampu menahan air matanya. Melihat hal itu, pria tersebut dengan lembut menggenggam tangannya, berusaha memberinya sedikit penghiburan. Namun di tengah perang yang berkecamuk, di manakah seseorang bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya? Keesokan paginya saat fajar menyingsing, suara langkah kaki para tentara perlahan mendekat. Mereka datang untuk memburu sang pembelot. Elsa segera membangunkan pria itu dan menyuruhnya melarikan diri melalui jendela kamar. Meskipun pria itu berhasil menghindari penangkapan, kekejaman perang telah membuat para tentara mengabaikan semua aturan kemanusiaan. Demi mendapatkan sedikit persediaan makanan, mereka dengan kasar menyeret Elsa keluar dari rumah dan mengancam nyawa anaknya. Dalam keadaan tidak berdaya, Elsa menyerahkan satu-satunya persediaan makanan yang ia miliki untuk menghadapi musim dingin. Namun para tentara tidak mengampuninya karena hal itu. Sebaliknya, mereka membawanya kembali ke dalam rumah. Beruntung, pria itu belum pergi terlalu jauh. Setelah mendengar keributan tersebut, ia diam-diam kembali ke rumah. Penjaga yang berada di luar melihat tidak ada pergerakan dari dalam rumah dan memutuskan masuk untuk memeriksa keadaan. Namun begitu melangkah masuk, ia melihat rekannya sudah tergeletak tak sadarkan diri. Sebelum sempat bereaksi, pria yang bersembunyi di balik pintu langsung menyerangnya dengan tegas. Pada saat yang sama, seorang tentara lain yang berada di luar ternyata masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Melihat anak kecil itu terbaring di atas salju, ia dengan lembut memakaikan pakaian yang layak kepadanya. Tindakan itu juga menyentuh hati sang pria. Ia mengangkat senjatanya dan memerintahkan tentara tersebut untuk berbalik dan pergi. Namun karena amarah yang membara, Elsa mengakhiri hidup tentara itu dengan satu tembakan. Di bawah bayang-bayang perang yang terus menghantui, sifat kemanusiaan telah lama menjadi kacau dan rusak. Setelah semuanya berakhir, pria itu kembali melanjutkan perjalanan pulang. Karena satu-satunya cahaya yang masih tersisa di dalam hatinya adalah wanita yang dicintainya, yang sedang menunggu kepulangannya di kampung halaman yang jauh. Yeay!